Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di Winray Channel. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan dan meluruskan kita dalam ujian. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan bahas kisi-kisi nomor 54, 55 sampai dengan 56. Yaitu fokus bahasanya adalah terkait takdir mubrom, takdir mu'alak, dan konsep kebebasan manusia dalam konteks takdir Allah. Yang pertama, itu kita akan bahas tentang beriman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang ke-6. Qada artinya ketetapan Allah untuk makhluknya yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ini bisa dikatakan sebagai sebuah rencana, gitu ya teman-teman. Kemudian contoh, itu ketentuan tentang nasib, hidup manusia, mati, rezeki, jodoh, dan sebagainya. Kemudian yang nomor 3, qadar artinya pelaksanaan ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya, pelaksanaan takdir di muka bumi sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala yang telah direncanakan. Contoh, terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, terlahir sebagai suku Jawa, terlahir sebagai orang berambut pirang atau hitam, dan lain-lain. Kemudian hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar sering disebutkan dengan satu makna, yaitu takdir. Qada adalah ketentuan, sedangkan qadar adalah kenyataan. Hubungan antara qada dan qadar adalah ibarat hubungan rencana dan perbuatan atau pelaksanaan, gitu ya. Jadi dalam kata sederhananya, kalau qada itu adalah rencana, kemudian kalau qadar itu adalah pelaksanaan dari rencana tersebut, gitu ya teman-teman. Sini ada surat Al-Hijr ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak sesuatu pun melainkan di sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Jadi segala sesuatunya itu yang terjadi hari ini itu sudah tertulis sejak zaman azali ya teman-teman. Dan itu adalah qadanya Allah. Kemudian apa yang terjadi hari ini itu adalah qadar. Qada rencana, qadar adalah pelaksanaan dari rencana itu. Lanjut, pembagian takdir itu sendiri ada dua, itu adalah takdir mu'alak dan mubrom. Mu'alak terkait dengan usaha manusia bisa diperjuangkan. Budi ingin menjadi dokter, lalu ia bersungguh-sungguh belajar dan kuliah, dan takdir Allah, Budi akhirnya lulus menjadi seorang sarjana kedokteran. Kemudian kalau untuk takdir mubrom, tidak dapat diusahakan oleh manusia, sudah ditetapkan oleh Allah. Ini adalah takdir yang tidak bisa diganggu-gugat ya teman-teman. Tidak bisa dielak, tidak bisa dihindari. Tidak bisa diperjuangkan juga. Itu contohnya seorang yang terakhir menjadi bangsa Cina. Ya kalau sudah terlahir sebagai bangsa Cina selamanya ya tetap bangsa Cina, gak mungkin lahir lagi sebagai Indonesia, itu enggak ya. Kemudian suku Jawa, Sunda, dan lain sebagainya yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak bisa dirubah. Atau misalnya juga kita terlahir dari ayah dan ibu dan dengan nama siapa gitu ya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pilih ataupun kita usahakan. Jadi jangan pernah menyalahkan sebuah kelahiran di mana background keluarga apa. Jangan. Yang perlu kita lakukan adalah bersabar dengan apapun bentuknya dan mengupayakan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian dalil dari takdir mu'alak. Takdir mu'alak kaitannya dengan ikhtiar usaha manusia seperti dalam firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Contohnya, orang bodoh tetapi berusaha terus belajar akhirnya pandai. Orang miskin tetapi rajin bekerja, berusaha dan berdoa akhirnya kaya. Sukses duniawi perlu diperjuangkan. Jadi dalam ayat Ar-Ra'd ayat 11 ini Allah sudah menyatakan ya teman-teman bahwa tidak berubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang pada diri mereka sendiri. Jadi kondisi sulit ketika kita tidak berusaha untuk keluar dari kondisi itu ya tidak akan ada yang bisa merubah kondisi itu. Kita sendiri yang harus berusaha untuk keluar dari masa-masa sulit itu. Kita yang harus berjuang untuk keluar dari masa-masa sulit itu.
Dalil takdir mubrom merupakan ketentuan milik Allah saja dan tidak dapat diusahakan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Contoh dari takdir mubrom itu matahari bersinar, jenis kelamin bayi, maut, pasang surut air laut, kapan bencana terjadi, kapan seseorang memiliki keturunan, kapan hari kiamat, termasuk tadi ya, terlahir di suku apa. Tuh, kalau Indonesia berarti ya memang sudah tidak dirubah, terlahir dari suku Indonesia. Oke, kita lanjut. Apakah takdir bisa dirubah? Kita simak Quran Surat Ar-Ra'd ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat ummul kitab lauh mahfud. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa takdir itu mutlak urusan Allah. Jika Dia berkehendak, maka jadilah. Dan tugas manusia adalah berdoa dan berusaha agar Allah menetapkan takdir terbaik untuk kita. Apakah doa dapat merubah takdir? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba dapat terhalang dari rizki karena dosa yang dia lakukan. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambah usia kecuali bakti kebaikan. Jadi dari sini itu bisa kita ambil makna. Yang pertama, jika seorang tidak berdoa, maka takdirnya seperti itu saja. Kalau seseorang berdoa, maka hidupnya akan dijalani dengan kemudahan dari Allah. Allah sudah memerintahkan kita untuk berdoa. Dan ketika kita berdoa, dari situlah sebuah kebaikan akan datang. Begitu ya. Kita lanjut. Adakah takdir buruk? Takdir baik dan buruk di sisi Allah sama saja, seperti keimanan seseorang atau kekafiran seseorang tidaklah berpengaruh terhadap kemuliaan Allah. Jika manusia beriman, maka keimanan tersebut akan bermanfaat untuk dirinya sendiri, dan jika manusia ingkar, maka balasan keburukan di akhirat untuk dirinya sendiri. Takdir buruk maksudnya adalah karena anggapan manusia. Jadi adanya istilah takdir buruk itu datang dari manusia itu sendiri. Misal sakit, menahun, bencana, tidak lulus ujian, dan sebagainya, kembali kepada sikap manusia terhadap takdir. Jika ia bersabar, maka itu baik baginya, dan jika ia tidak sabar lalu ingkar, maka itu buruk baginya. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya takdir buruk. Takdir buruk itu datang dari pandangan kita sebagai manusia. Apapun takdirnya, entah itu baik, entah itu buruk, kedua-duanya itu sama-sama berpotensi untuk menjadikan kita orang yang lebih baik atau menjadikan kita orang yang lebih buruk. Ketika kita menerima takdir yang menurut kita baik, kemudian kita bersyukur, itu akan mengantarkan kita kepada orang yang lebih baik. Tapi ketika kita menerima takdir yang menurut kita itu buruk, kemudian kita tidak bersabar dengan itu, maka ketidaksabaran kita itulah yang akan mengantarkan kita kepada keburukan sebenarnya, bukan dari takdir itu sendiri. Oke, kita lanjut. Hikmah beriman kepada qada dan qadar, memiliki sikap rendah hati, tawaduk, dan tidak sombong, tidak mudah bersedih apabila terkena musibah, menjadi pribadi yang positif, selalu bersemangat, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, menambah keimanan dan ketakwaan. Kita masuk ke contoh soal nomor 1. Ketentuan ini hanya ada pada ilmu Allah, tidak ada siapapun yang mengetahuinya selain Allah sendiri, seperti ketentuan mati dalam keadaan kufur, asyakawah, dan mati dalam keadaan beriman, asya'adah, adalah takdir mubrom. Ya, takdir mubrom adalah sesuatu yang tidak bisa kita rubah tentang kematian ya. Kapan, di mana, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Jadi ini adalah termasuk takdir mubrom. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Yang dimaksud dengan takdir mubrom adalah B. Takdir yang tidak dapat diubah.
Kalau untuk yang takdir yang dapat diubah ini adalah takdir mu'alaq ya. Kita lanjut. Nomor 3, ketentuan Allah ini berada pada lembaran-lembaran para malaikat yang telah mereka kutip dari Al-Lauh Mahfudz. Seperti si fulan apabila ia berdoa maka ia akan berumur 90 tahun, atau akan mendapat rezeki yang luas, atau akan mendapatkan kesehatan, dan seterusnya. Ini adalah termasuk takdir mu'alaq, yaitu takdir yang bisa diperjuangkan atau diusahakan ya. Kemudian nomor 4, berikut ini pernyataan yang benar adalah jawaban B dan C benar. Berarti untuk yang itu tidak ya, salah ya. Doa dapat mengubah kenyataan yang digariskan dalam takdir mubrom. Tidak. Untuk takdir mubrom itu tidak bisa dirubah dengan doa ataupun usaha. Akan terjadi sebagaimana mestinya ya. Kemudian untuk yang B, doa tidak dapat mengubah kenyataan yang digariskan dalam takdir mubrom. Ya, ini benar. Kemudian doa dipercaya dapat meminimalisir dampak bala yang timbul karena takdir mubrom oleh sebab pertolongan Allah ya. Kita berdoa, kemudian Allah memberikan pertolongan atas doa yang kita doakan tersebut. Kita lanjut. Nomor 5, ketentuan Allah atas segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan al-ilm dan kehendaknya al-masyiah yang azali tidak bermula, di mana sesuatu tersebut kemudian terjadi pada waktu yang telah ditentukan dan dikehendaki olehnya terhadap kejadiannya. Adalah pengertian dari qadar ya. Sesuatu, di sini titik poinnya adalah sesuatu yang terjadi, itu adalah qadar. Kemudian nomor 6, penciptaan atau realisasi Allah atau sesuatu pada kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya pada zaman azali, itu juga disebut qadar. Penciptaan, realisasi, pelaksanaan, perbuatan, itu adalah qadar. Kemudian yang nomor 7, kehendak Allah atas sesuatu pada zaman azali untuk sebuah realitas pada saat tertentu di luar azali kelak disebut, nah ini baru qada ya. Kehendak Allah atas sesuatu pada zaman azali, rencananya, rencana Allah itu adalah qadar. Kemudian alhamdulillah untuk kisi-kisi nomor berapa tadi? 54 sampai 56 sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan sangat saya sarankan kepada teman-teman untuk mengeksplor materi yang lebih luas daripada materi-materi yang ada di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.